Halo geng, sekarang kita akan membahas tentang ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance Reporting. Jadi di sini itu ada buku. Nanti semua referensinya ini saya akan share kepada teman-teman. Saya akan buat satu Google Drive. Once teman-teman mau lihat dan juga mau adopt dari berbagai buku dan juga jurnal ini, bisa banget. Jadi nanti di link description itu saya akan buat linknya untuk teman-teman bisa akses. So here we go, kita langsung ke tentang ESG ini. So ini adalah buku yang diterbitkan oleh Nasdaq, yaitu ESG Reporting Guide 2.0, A Super Resource for Companies. Itu diterbitkan pada Mei 2019 ya, yang menerbitkan oleh Nasdaq. So mungkin kita akan bahas sedikit ya tentang ESG itu sebenarnya apa. Di sini lengkap dibuat ya teman-teman ya, bahwasanya what is ESG? ESG generally means a broad set of environmental, social, and corporate governance. Nanti teman-teman bisa baca lebih jelasnya. Yang kurang lebih artinya itu adalah ESG secara umum berarti serangkaian lingkungan dan sosial yang luas dan pertimbangan tata kelola perusahaan yang mungkin berdampak kemampuan perusahaan untuk menjalankan strategi bisnisnya dan menciptakan nilai dalam jangka waktu yang panjang, seperti teman-teman ya. So, jadi menurut Nasdaq ini sendiri itu untuk measurement dari si ESG itu sendiri ada beberapa poin. Di sini ada poinnya teman-teman ya. Kita akan lihat ke bawah. Nah, ini dia. Jadi, totally itu environmental itu ada 10, sosialnya itu ada 10, dan juga corporate governance-nya itu ada 10 gitu dia ya. Teman-teman bisa baca dan bisa adopt di sini. Dan ini baru keluar 2019 teman-teman ya. Jadi masih common lah dan masih relate lah untuk diterapkan seperti itu untuk penelitian teman-teman. Nah, ini secara rincinya di atas, tapi di bawah itu jelas banget dibuat bahwasanya untuk apa SEJ itu sendiri dan untuk apa poin-poin pengungkapan itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk sumber datanya itu sendiri, teman-teman bisa langsung lihat di annual report ya. Jadi semua itu data-data yang kita perlukan itu ada di annual report. Jadi kita bisa langsung search untuk poinnya ini. Jikalau ada, mungkin teman-teman bebas memberikan penilaian itu apakah dia variabel dummy, yaitu 1 0 1 jika ada, 0 jika tidak ada, atau mungkin menggunakan konten analisis yaitu dengan scoring 0 1 2 3 4 0 1 2 3 seperti teman-teman. So aku akan bawa teman-teman dan nunjukin untuk beberapa jurnal yang menggunakan, yang mengadop untuk yang dibuatkan Nasdaq ini, karena teman-teman sebenarnya untuk ESG itu sendiri banyak pengukurannya ya. Ada dari Nasdaq, ada dari Balance Scorecard, dan juga ada yang dari pengukuran menggunakan Bloomberg ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan move ke ini jurnal nasional dulu teman-temannya. Di sini dikeluarkan tahun 2022. Judulnya itu adalah analisis pengaruh ESG disclosure terhadap financial performance. Nah, kita akan bahas tentang ESG-nya teman-teman ya, fokusnya. So di sini dia menggunakan sumber Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0 tahun 2019. Jadi ini menggunakan tabel indikatornya itu yang tadi ya dari buku yang ini teman-teman. Sekarang aku akan bawa teman-teman jurnal yang melakukan penelitian untuk ESG tapi menggunakan pengukuran lain teman-teman ya. Oke, so di sini ini salah satu contoh jurnalnya itu untuk pengukuran dari si ESG itu sendiri. Di sini ya teman-teman ya, kinerja lingkungan itu atau ESG itu yaitu core pillar yang mengukur dampak perusahaan terhadap sistem alam yang hidup ya. Ini menggunakan rasio yaitu persentase dari jumlah item yang dikeluarkan perusahaan melalui Environmental Disclosure Score di terminal Bloomberg ya teman-teman ya. Jadi lingkungan, kinerja, dan juga tata kelola itu menggunakan pengukuran dari Bloomberg teman-temannya yang nilainya itu pada kisaran 0 hingga 100 teman-teman. Terus berikutnya ini Bloomberg, terus berikut
Ya, sedangkan untuk yang jurnal yang dikeluarkan oleh BBR ini tahunnya itu kita akan lihat tahun 2023 ya teman-teman. Di sini pengukuran ISG itu sendiri dia menggunakan yang dikeluarkan oleh Godfrey et al 2019. Jadi bersumber dari ini dengan skornya itu formula itu 0 sampai dengan 100, skornya itu terdiri atas 3 yaitu environmental, social, governance ya teman-teman. So kita akan move ke jurnal paling baru teman-teman. Jadi ini saya dapatin dari salah satu dosen di universitas yang lumayan terkemuka di Indonesia. Jadi ini untuk pengukuran ESG itu sendiri dia menggunakan balance scorecard teman-teman, dan ini paling baru balance scorecard, dan ini keluarnya itu di tahun 2024. Jadi kita akan lihat ke bawah itu untuk pengukurannya teman-teman. Yap, ini dia. Nah, kriteria dan subkriteria of ESG Principal Index-nya itu jadi ini untuk balance scorecard-nya itu dibagi menjadi A, B, C, D sampai dengan G ya teman-teman ya. G dengan totally bakalan ada 34 dari jumlah keseluruhannya ini, dan sustainability intention itu terkait tentang vision missionnya. Untuk bagian A, bagian B nya itu sustainability strategi formulanya, dan bagian C nya itu tentang correlating with governance strukturnya. Terus bagian D nya itu tentang sustainability business case nya, bagian E nya itu tentang sustainability risk management prosesnya, dan berikutnya itu adalah accountability, communication, and assurance ya teman-teman ya. So ini benar-benar terbaru banget. Mungkin teman-teman bisa discuss ya, dan dikasih juga untuk linknya teman-teman ya. Kita akan klik linknya ini. Nah, linknya ini untuk memberikan kita lebih paham, karena di sini akan dijelasin lebih detail lagi tentang fase-fasenya dan indikator pengukurannya teman-teman. Nah, ini nanti semua akan saya share teman-teman, dan teman-teman feel free banget untuk memilih melakukan penelitian menggunakan ESG dengan pengukuran apapun seperti itu, baik itu yang dikeluarkan oleh Nasdaq, Bloomberg, dan juga menggunakan balance scorecard-nya. Jadi teman-teman bisa langsung cek Google Drive-nya itu, nanti teman-teman akan dapat semua referensinya. Thank you teman-teman.